Wali Paidi episode ke-27. Dengan ditemani kopi, Wali Paidi duduk di teras langgar rumahnya. Pagi itu Wali Paidi teringat dengan aktivitas salah satu putra kiai yang dikenalnya, Gus Abu Baradewa. Gus ini sangat low profil. Pakaiannya sederhana dan itu saja, nggak pernah ganti. Kaos oblong lusuh dan celana training. Bukan karena nggak pernah ganti, tapi pakaiannya yang bagus-bagus sering diberikan kepada orang lain. Sampai adik-adiknya jengkel, khususnya adik perempuannya. Gus Abu Baradewa ini wajahnya biasa, tapi sorot matanya ini sangat teduh dan terkesan sayu. Banyak putri-putri kiai yang jatuh hati padanya. Wali Paidi tersenyum sendiri ketika teringat peristiwa lucu Gus Abu Baradewa ini. Ketika Gus Abu ini dapat undangan resepsi manten salah satu putri kiai besar yang juga pernah jatuh hati padanya. Adik-adik perempuan Gus Abu ini kalang kabut. Adik-adiknya ini khawatir nanti kalau kakaknya datang ke resepsi pernikahan dengan pakaian yang biasa dipakainya tiap hari itu. Sedang mereka kenal baik dan akrab dengan Neng yang punya hajat ini. Dan dengan inisiatif saudara-saudaranya yang lain, adik perempuannya ini membeli kemeja yang bagus buat kakaknya. Kalau nggak salah, warna kemejanya ini biru langit. Ketika memberikan kemeja kepada Gus Abu, adiknya ini mewanti-wanti supaya kakaknya ini memakai kemeja yang diberikannya pada saat nanti datang pada acara resepsi. Acara resepsi akhirnya tiba. Adik Gus Abu ini datang duluan, ikut rewang atau biodo di tempat acara. Hatinya ketar-ketir menunggu kakaknya datang. Ketika rombongan kakaknya datang, adiknya ini langsung berlari. Dilihatnya kakaknya duduk di depan dengan memakai kemeja yang dibelikannya. Adiknya ini jadi lega dan tersenyum tenang. Tapi alangkah kagetnya dia ketika melihat kakaknya ini turun dari mobil. Kakaknya ini tetap memakai celana training kebesarannya. Wah, aduh, ucap adiknya terbengong-bengong. Wali Paidi menyedot rokoknya. Dia masih terkenang dengan Gus yang dikenalnya ini, Gus Abu Baradewa. Setiap pagi Gus Abu Bara ini berkeliling melihat gubuk para santri abahnya, mengecek siapa yang sudah kehabisan beras. Lalu Gus Abu Bara ini mengambilkan beras dari dalam. Setelah memberi beras, Gus Abu ini berkeliling lagi, melihat tanamannya. Ada bunga, obat herbal, dan lain-lain. Dengan telaten, Gus Abu ini memeriksa satu demi satu. Setelah beres, Gus Abu ini pergi ke dalam mengambil jagung, memberi makan ayam,
dan puluhan burung dara. Para santri kadang nggak tahu siapa yang ngasih beras, karena kebanyakan para santri tidurnya pagi sehabis duhanan. Mereka sendiri terlalu tawakal, jadi nggak sempat ngecek berasnya habis apa tidak. Setelah semuanya beres, Gus Abu ini pergi ke pasar diantar santri dalam dengan naik becak, mencari lauk pauk buat kepentingan para santri. Selama di atas becak, tidak henti-hentinya mendoakan orang yang ditemui dan dilewatinya. Sampai di pasar, Gus Abu Paradewa ini masih terus melanjutkan doanya. Setiap barang yang disentuhnya didoakannya. Kalau belanjaannya dirasa cukup, Gus Abu ini pulang dan mampir ke kios koran, membeli koran buat adik-adiknya, tabloid masak dan fashion buat adik-adik perempuannya, tabloid olahraga, koran politik, dan ketatanegaraan buat adik-adik lelakinya. Tak lupa juga membeli bubuk kopi buat para tamu. Setiap hari dan setiap habis dari pasar, uangnya juga habis nggak tersisa. Kalau nggak habis, Gus Abu ini nggak akan pulang. Sesampai di rumah, Gus Abu ini beristirahat sebentar dan mulai menemui tamu sampai malam, bahkan sampai malam hari. Tanpa disadari, Allah memberi pelajaran melalui Gus Abu ini buat siapa saja yang mau bertafakur dan bermata hati. Betapa manusia itu harus berusaha rahmatan lil alamin, karena itu adalah salah satu tanda insan kamil. Sosoknya yang jenaka dan lemah lembut bukan berarti Gus Abu ini nggak sakti dan nggak berani. Tapi Gus Abu ini sudah mulai masuk pada konsep cukuplah Allah bagiku, dan nggak ada perasaan was-was atau khawatir tentang Allah, dan nggak ada perasaan takut terhadap apapun kecuali takut kepada Allah. Pernah suatu ketika Gus Abu ini membela temannya, dan karena hal tersebut Gus Abu ini harus berhadapan dengan 6 pendekar yang sudah kesuwur atau masyhur akan kesaktiannya. Ketika berhadapan, Gus Abu ini hanya mengacungkan tangannya. Seketika itu 6 pendekar ini lumpuh, nggak bisa bergerak. Wali Paiti menyedot rokoknya dan berucap lagi, "Gusti, derek kula Gus Abu Paradewa, Al-Fatihah." Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.